kembali lagi bersama aku Indah. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua seperti biasa seputar dunia digital, dunia teknologi, dan pastinya informasi yang bermanfaat untuk kita semua pastinya. Kali ini aku akan memberikan informasi tersebut. Sebelum aku memberikan informasi tersebut, aku akan mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian semua, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di YouTube channel aku di Indah Mardini Putri. Kali ini aku akan memberikan informasi mengenai kelebihan dari aplikasi chatting Signal nih. Baru-baru kali ini pastinya beberapa belakangan ini pasti kita segelintiran mendengar aplikasi chatting Signal nih kan guys. Maka dari itu aku akan memberikan ulasan kepada kalian semua mengenai kelebihan dari aplikasi tersebut. Kebijakan privasi yang diumumkan oleh WhatsApp yang telah diumumkan beberapa hari atau beberapa minggu lalu gitu kan, membuat 2 miliar lebih penggunanya wajib berbagi data ke Facebook yang paling lambat hingga 8 Februari 2021 nih guys. Kalau nggak disetujui privasi tersebut, maka pengguna WhatsApp tersebut akan diblokir oleh WhatsApp. Kekhawatiran tersebut membuat pengguna WhatsApp ini merasa keamanan dan bocornya data pribadi ke pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu alasan bagi pengguna WhatsApp untuk beralih ke aplikasi chatting lainnya yang pastinya lebih aman. Bicara soal aplikasi chatting atau aplikasi pesan, saat ini sebenarnya tidak banyak yang bisa dibahas ya. Walau begitu, ada satu aplikasi yang tidak kalah menarik. Ya, aplikasi itu yang telah aku sebut sebelumnya, yaitu aplikasi Signal ya guys, dimana ketika kita memiliki tempat ngobrol bersama teman, nama aplikasi itu akan muncul nih seperti WhatsApp, kemudian Telegram, ada Line, BBM, Messenger, dan lain-lainnya ya. Bagaimanapun aplikasi chatting ini hanya berfungsi ketika banyak yang memakainya, seperti kayak WhatsApp, karena orang dominan saat ini pakai WhatsApp, jadi pasti semuanya menggunakan WhatsApp gitu kan guys. Karena ketika orang banyak menggunakan aplikasi tersebut, maka orang-orang akan mengikuti itu gitu, agar lebih memudahkan orang dalam untuk berkomunikasi ya. Maka dari itu kita membahas aplikasi yang sedang hype beberapa belakangan ini, karena dari pengguna aja dia meningkat nih guys ya. Aplikasi ini bernama Signal, dimana ketika kita memasang aplikasi Signal memang tidak ada beda nih dengan aplikasi lainnya. Signal merupakan software yang menawarkan jasa bertukaran global yang pada saat sebelum permasalahan WhatsApp ini, dia tuh hanya digunakan oleh 246 ribuan pengguna. Namun ketika pemberian tahu informasi WhatsApp ini, maka aplikasi ini mengalami peningkatan hingga menjadi 8,8 juta kali dalam seminggu belakangan ini guys. Aplikasi ini mengklaim dirinya bahwa aman untuk digunakan. Selain kita bisa mengirim chat, pesan suara, hingga melakukan voice note atau video call atau telepon, aplikasi ini diawasi atau diamani dengan beberapa fitur. Maka dari itu aku akan memberikan ulasan nih kepada kalian semua mengenai kelebihan fitur-fitur yang ada yang disediakan oleh aplikasi Signal ini sebagai referensi kalian apabila aplikasi ini akan kalian gunakan.
Walaupun saat ini aku mendapatkan informasi terbaru lagi bahwa WhatsApp sudah membatalkan peraturan tersebut, atau ibaratnya mengundur waktunya sampai waktu yang belum ditentukan mengenai kebijakan yang ditetapkan. Jadi nggak jadi hingga 8 Februari 2021 nih guys. Masih aman lah kita sebagai pengguna WhatsApp ya. Maka dari itu untuk membuat referensi ibaratnya membuat referensi baru mengenai aplikasi ini, aku akan memberikan atau mengutarakan apa sih kelebihan dari aplikasi Signal. Yang pertama, kelebihan dari aplikasi Signal itu adalah yang pertama, mendukung percakapan personal dan grup. Tentu saja ini adalah fungsi aplikasi chatting modern. Sayangnya aplikasi Signal ini nggak menyebutkan secara pasti batasan jumlah anggota dalam percakapan grup. Tapi setelah aku ibaratnya meriset lagi atau mencari informasi lagi, dia bisa kalau nggak salah 1000 deh kayaknya. Kayak nyampe deh 1000. Yang seperti sekitaran segitulah, dia masih bisa menampung untuk grup banyak dong. Tapi rata-rata sih setahu aku, tapi pengguna grup itu nggak sampai, paling banyak berapa sih gitu, paling banyak 300 atau 400, itu pun untuk kayak grup apa gitu. Tapi kalau rata-rata kalau aku sendiri, kalau untuk pengguna grup itu, aku paling banyak grup itu hingga 50 orang palingan ya gitu kan. Selanjutnya, kelebihan dari aplikasi Signal ini adalah end-to-end encryption, di mana Signal merupakan produk dari Open Whisper System. Protokol yang ada di Signal kemudian juga dipakai di WhatsApp, Messenger, Skype, dan Google Allo. Metode encrypt ini sudah melalui proses audit atau sering diperdebatkan dengan MT Proto yang dipakai Telegram, yang sering disebut sebagai belum teruji. Kelebihan selanjutnya adalah disappearing message, di mana Signal memiliki fitur yang membuat pesan secara otomatis terhapus. Pilihan durasi mulai dari 5 detik sampai seminggu. Kalau kamu memilih mengirim pesan seperti ini, maka akan muncul icon jam pasir di tiap pesan. Selanjutnya adalah kelebihan selanjutnya adalah mengunci aplikasi. Kamu bisa mengunci aplikasi Signal sehingga pesan tidak bisa dilihat oleh mereka yang iseng membuka aplikasi ini di handphonemu. Kamu bisa membukanya seperti screen lock Android misalnya dengan sidik jari, bisa guys. Selanjutnya adalah kelebihan selanjutnya, yaitu mendukung voice note, telepon, dan video call. Bisa melakukan panggilan suara, video, dan samalah seperti aplikasi chatting standar yang biasa. Signal bisa melakukan kedua hal ini, bahkan kamu bisa melakukannya melalui proses enkripsi. Kelebihan selanjutnya adalah mendukung berbagai file. Sama seperti aplikasi chatting lainnya, kamu bisa mengirim berkas gambar atau foto, video, audio, ataupun dokumen. Kamu juga bisa memilih koneksi untuk mengunduh berkas. Apakah menggunakan jaringan WiFi atau data seluler atau paket. Kelebihan selanjutnya adalah mendukung emoji dan GIF. Emoji dan GIF sudah menjadi salah satu cara ekspresi kita dalam melakukan percakapan. Signal juga sudah mendukungnya, tapi memang kekurangan itu memang belum ada stikernya. Tapi stikernya itu bisa ditambahkan dengan foto atau kita buat sendiri guys. Selanjutnya adalah mendukung berbagai platform. Ini salah satu kelebihan yang ibaratnya berbeda sih dari aplikasi chatting biasanya. Walaupun ibaratnya di Messenger ada gitu, tapi kalau kayak di WhatsApp itu enggak ada itu ya. Dimana aplikasi ini bisa mendukung SMS sama seperti Messenger ya guys, tapi ini ibaratnya kalau untuk aplikasi chatting selain Messenger lah gitu, Signal sudah mendukung hal itu. Selain SMS juga ada MMS dan lain sebagainya. Terus aplikasi Signal ini juga mendukung sistem web
atau sharing kayak kita menggunakan laptop atau komputer, maka kita bisa membuka nya di web. Misalnya kita melalui Chrome, maka kita itu mempermudah kita dalam mengakses aplikasi Signal ini di laptop atau di PC kita, sama seperti aplikasi chatting pada umumnya kayak Telegram atau kayak WhatsApp dan lain-lain. Selanjutnya adalah mendukung tema aplikasi. Di aplikasi Signal ini kamu bisa memilih tema terang dan gelap. Kalau terang, aplikasi akan bernuansa biru dan putih, sementara kalau gelap akan berwarna hitam. Secara umum, aplikasi Signal memang berfungsi seperti aplikasi chatting lainnya. Ada kelebihan dan kekurangan di antara berbagai aplikasi tersebut. Namun, dari sisi keamanan dan privasi, Signal berada di depan. Maka dari itu, aku ibaratnya aplikasi ini sudah mendukung berbagai macam kelebihan yang ada di aplikasi lain sih. Walaupun secara user atau pengguna dari aplikasi ini masih tergolong sedikit kan, tapi pasti ada waktu atau momen ke depannya saat aplikasi ini meningkat karena fiturnya nggak kalah bagus juga nih guys. Selain itu, kelebihannya itu adalah yang pasti dari biaya. Kamu tak perlu membayar sepeser pun untuk menggunakan aplikasi ini. Signal pesan dan tukar dalamnya itu menggunakan end-to-end encryption. Jika kamu bingung apa maksudnya, maksud dari end-to-end encryption ini adalah kita tuh dapat merubah kode. Kode itulah yang akan dikirimkan Signal ke kita. Setelah itu orang akan mudah untuk bertukar pesan. Kunci dari kode itu hanya dimiliki aplikasi Signal dari orang tersebut. Ini berarti pihak yang bisa membaca hanya kamu dan penerima. Pihak Signal tak tahu apa-apa. Memang sudah banyak aplikasi chat lainnya yang kayak teknologi seperti itu. Tapi untuk Signal punya satu kelebihan. Dan itu adalah satu kelebihan. Aku sudah pernah mencoba menggunakan aplikasi ini. Sudah aku coba, emang kita harus memasukkan PIN. Itu kelebihannya sih daripada aplikasi lainnya. Bagaimana nih guys informasi yang aku berikan hari ini? Semoga informasi yang aku berikan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu aku akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di YouTube channel aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.